Lanjut ratusan bahkan puluhan tahun, tapi saya harus menyampaikan di sini, mungkin tidak boleh lebih dari 10 menit. Saya hanya ingin menyampaikan dulu bahwa Sunda Wiwitan adalah tuntunan ajaran spiritual leluhur Sunda yang memang secara turun-temurun masih kami pegang, terutama masyarakat Sunda yang masih bersikukuh untuk mengikuti ajaran leluhur Sunda. Apa itu Sunda Wiwitan? Sebetulnya ajaran yang mengajarkan kepada kita mengenai kesadaran hukum kekodratian atau hukum asali. Kita terlahir tidak pernah memilih untuk menjadi bangsa apa, suku apa, jenis kelamin apa, tapi itulah perintah yang harus kami teguhkan dalam perjalanan hidup kami. Jadi apa yang terjadi pada kami dalam mengukuhi kekodratian kami sebagai bangsa, sebagai suku, sebagai manusia, memang dalam perjalanan bangsa ini sampai saat ini kami masih merasa terasing di negeri sendiri. Jadi apa yang terjadi karena pengakuan kami secara administratif negara pun masih belum secara tegas disesuaikan dengan bagaimana pemerintah mengukuhi berkonsisten terhadap konstitusi yang berada pada pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi di sana sebetulnya tidak ada penekanan bahwa negara harus mengakui dan tidak mengakui, tapi negara harus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama, beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata pengaplikasian dari pasal 29 jauh panggang dari api kalau untuk kami. Nah, apa yang terjadi dari itu semua? Ya, terutama dalam pencatatan kartu tanda penduduk, kami tidak bisa menyertakan identitas kami secara utuh, ya, mengenai keyakinan kami. Nah, kemudian juga apa yang berdampak dari kartu tanda penduduk yang tidak dijelaskan identitas, ternyata berdampak pada bagaimana negara akhirnya enggan atau oknum pemerintah enggan untuk mencatatkan pernikahan kami. Apa yang terjadi dari tidak dicatatkannya pernikahan kami berdampak pada akte kelahiran anak kami. Nah, diskriminasi ini sangat berunut gitu. Sampai pada dampak bagaimana ketika kami dahulu memang sebelum pemerintahan Gus Dur, alhamdulillah Puji Rahayu Gus Dur telah membuat upacara adat Serentau yang merupakan adat tradisi kami bisa muncul kembali. Ini kami upacara adat itu dirangsak betul sampai dibubarkan dan lain sebagainya selama 17 tahun. Kemudian juga apa yang terjadi dengan kejadian tahun 2020 di mana kami membangun bakal makam leluhur adat kami dan kemudian itu disegel oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, di mana sebetulnya alasan mereka adalah bakal makam itu harus memiliki IMB. Saya tidak tahu di mana regulasi IMB pada sebuah makam. Padahal makam itu berada di tengah ladang tanah kami sendiri, tetapi pemerintah bisa memberikan keputusan untuk penyegelan hanya karena asumsi liar yang terjadi di masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan itu bukan lagi pada konteks konstitusi atau berdasarkan undang-undang, tapi lebih kepada asumsi. Dan asumsi ini, mohon maaf, selalu mengatasnamakan mayoritas tidak setuju dengan itu karena khawatir dengan itu dijadikan pemujaan dan lain sebagainya. Saya pikir kalau agama masih resisten, sedalam apa keyakinan kita sebagai umat berketuhanan,
Jadi akhirnya bakal makam itu disegel. Dan ketika saya melihat mereka yang menamakan mayoritas itu sebetulnya bukan mayoritas, karena ternyata yang membela kami juga adalah saudara-saudara dari Muslim gitu. Nah, mohon maaf, mungkin konteks istilah mayoritas dan minoritas itu yang selalu dijadikan alasan untuk sekelompok ini memakai nama sebagai kekuatan untuk mendiskreditkan atau untuk mengancam. Dan sementara negara kita itu kan negara yang harus sebetulnya bukan menghitung secara kuantitas untuk membangun mental moral bangsa, untuk membangun mental moral umat beragama, tetapi kita harus bicara mengenai kualitas, bukan bicara mengenai kuantitas. Nah, selain itu juga banyak upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Bagaimana supaya pemerintah mengakui kami. Kami sebagai masyarakat adat juga mencoba untuk mengajukan penetapan masyarakat hukum adat. Tetapi itu juga ditolak oleh pemerintah daerah. Karena framing daripada masyarakat adat itu seolah-olah adalah masyarakat yang harus tinggal di hutan, terbelakang, bodoh, dan lain sebagainya. Padahal masyarakat adat seperti kami, gitu kan, kami memang berada di permukaan, berbaur dengan seluruh masyarakat tanpa kecuali, gitu kan. Dan kami mengawal eksistensi keberadaan masyarakat adat di permukaan, menghadap kepada negara dan mengingatkan kepada negara bahwa masyarakat adat itu ada, spiritual lokal itu ada. Nah, tapi dengan keberadaan kami seperti ini, mereka menganggap bahwa kami bukan masyarakat adat. Padahal secara kesejarahan, secara komunitas, secara eksistensi dan regenerasi itu kami memiliki bukti. Bahkan manuskrip lama juga kami serahkan sebagai untuk penguatan legal formal kami. Karena legal formal kami tidak diakui oleh pemerintah sebagai masyarakat adat, akhirnya kami tidak bisa memperjuangkan tanah-tanah adat yang sudah dirampas di pengadilan sekalipun. Karena kami dianggap bukan masyarakat adat, kami tidak memiliki legal standing sebagai masyarakat adat yang diberikan oleh pemerintah. Kami tidak memiliki legal standing dari pemerintah. Kami ini masyarakat adat. Sebagai masyarakat adat ini sudah melekat dalam jiwa kami. Jadi intinya bahwa terima kasih ICIR ini sudah memberikan ruang untuk kami menyampaikan testimoni, menyampaikan sekelumit cerita dan keberadaan kami, bagian daripada masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa membuat ruang yang membangun kesadaran bersama bahwa Indonesia masih perlu berjuang untuk konsekuen dan konsisten menjalankan konstitusi, dan bahwa Indonesia masih terus berjuang untuk memerdekakan setiap penduduknya secara lahir batin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mari kita kasih aplaus untuk kita selanjutnya akan mendengarkan testimoni yang juga berasal dari representatif salah satu agama lokal di Indonesia. Kita akan mendengarkan dari agama Kaharingan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yuda, berasal dari Kalimantan Tengah. Saya persilakan Pak Yuda, silakan. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabe selamat ki hunalakai salam sejahtera dan nikmat. Yang terhormat
seluruh semua yang kami hormati, yang undang kami dari Kalimantan, media, sampai dengan hadir. Saya ada pendamping saya juga, pengurus pemuda, dan saya sudah tua, jadi saya sudah pendamping. Jadi sekarang ini, nama saya perkenalkan diri saya, nama saya kan Yuda Eskulihan. Jadi saya Ketua Majelis Kalimantan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus saya pendiri Agama Tengah dan pendiri Majelis Kalimantan Indonesia. Karena begini, sejak ribuan tahun yang telah sejarah Pulau Kalimantan, sejak manusia ada, yaitu Raja Bulu namanya, itu sudah ada agama Kalimantan, itu sejarah awal asal usul Pulau Kalimantan. Ada di dalam tulisan Bapak Cilik Hidup, yaitu Kalimantan Manggil dan Kalimantan Bangun 1958 dan 1979, lengkap di situ. Damai Dalam Batu Tumpang Hanoi tahun 1894 terlengkap bahwa sejak manusia ada di Pulau Kalimantan sudah ada agama keharingan, itu sejarah. Sejak tahun 80 kami keharingan berintegrasi dan ya kami menjadi umat Hindu. Jadi ada lembaga keharingan, yaitu yang kami pegang 16 tahun saya jadi pengurus. Jadi setelah saya melihat ada di dalam kostum saat ini, itu saya sakit hati. Saya 16 tahun pengurus, menjadi pengurus Hindu Karingan atau penyuluh teman-teman Karingan sedang Kabupaten Kapuas. Saya melihat itu sakit hati. Karena begini, ada surat dirjen tidak terguna antara dengan Kopaskum tahun 2009 bahwa tak ada Hindu Karingan, ada agama Hindu Karingan itu. Makanya kami melepaskan tahun 2010 pisah dengan Hindu atau Hindu Karingan. Karena Hindu Karingan itu jelas. Jadi tahun 2012 ya kami setelah pisah itu kami mendapat notaris dari Iran. Tahun 2015 kami mendapat NPK Majelis Agama Karingan. Tahun 2016 kami ada mendapat yaitu pengesahan badan hukum pendirian perkumpulan Majelis Agama Karingan Indonesia Palangkaraya. Jadi kami setelah itu kami membentuk pengurus-pengurus di Kalbar, di Kalsel yang sudah kami bentuk, tapi di Kaltim atau Arah belum, tapi itu mungkin ada. Jadi begini, kalau di Kaltim hanya dua aja yang tidak mau jadi pengurus maki kabupaten ya, yang belum itu ya kabupaten itu selatan dan itu timur, itu semua akan berbentuk. Jadi yang kami merasa yang paling sakit lah, rasa-rasa kami hidup di dunia sampai meninggal punya satu, menyiapkan diri. Itu yang kami mohon, seperti kata Ibu Rita tadi, tolong kepada pemerintah selaku penyelenggara negara, karena ada di dalam keputusan MK itu dari halaman 108, buatlah ketentuan untuk agama yang belum ditentukan agar tidak ada
permasalahan kemudian hari itu kami tuntut itu kan perintah konstitusi ini yang kami tuntut. Kalau kami yang belum diakui ini yang kami tuntut kapan pemerintah melaksanakan itu harus pemerintah laksanakan. Kan di halaman 107 ada agama kandungan di Kalimantan itu untuk memperkuatkan keputusan Menkumham. Jadi kami kemarin ada bertanda namanya di Jakarta tahun 2015 bahwa itu ada surat sebagai pengakuan pemerintah dari Menteri Dalam Negeri Kayak Molo selamat dan sukses pelaksanaan sarjana pendidikan di aula PHI dengan Haji Indonesia di gedung itu kami laksanakan. Jadi yang kami tuntut ini, saya mohon dengan pihak pemerintah pusat agar melalui PKUBI keharian ini dibina dan melalui PKUBI ini juga keharian atau agama yang belum diakui ini yaitu penetapan peraturan presiden tentang kementerian agama supaya agama kalian ini masuk ke resmi Indonesia. Jadi mungkin itulah yang disampaikan. Sedangkan kami membentuk lembaga ini umat yang tidak mau pindah. Dan kami membentuk lembaga ini. Tolonglah kami bersama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tolonglah kami supaya sama-sama kita beragama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Mari kita kasih aplaus ke Pak Yuda. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dua perwakilan dari dua komunitas agama lokal yang secara jumlah adalah minoritas dan memiliki sejarah selama ini karena tidak diakui, maka ada sekian banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan langsung dari pelaku sejarahnya. Kita tidak hanya membaca di buku tentang bahwa di Indonesia tidak ada diskriminasi berbasis keyakinan. Ada, dan kita sudah mendengarkannya. Dan itu adalah salah satu tantangan bagi para Muslim intelektual yang ada di lingkungan PTKI setidak-tidaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Ibu Desmonda. Ibu Desmonda ini adalah salah satu dari korban bom bunuh diri yang mengincar di beberapa gereja Surabaya tahun 2018. Surabaya itu selama ini dikenal sebagai kota yang baik-baik saja. Ibu kota Jawa Timur, salah satu provinsi yang selama ini menekuk dadanya sebagai basis dari kehidupan keagamaan yang modern. Dan kita menemukan sejarah yang sangat detil tahun 2018. Jika dulu kita hanya mendengarkan berita tentang bom Bali tahun 2002, ternyata bom itu ada di Surabaya. Dan kita akan mendengarkan dari Ibu Desmonda. Saya tidak ingin membuka luka, saya tidak ingin menambahi kesakitan, tapi mari kita berbicara dari hati ke hati agar semua tahu bahwa luka itu milik bersama. Saya persilakan Ibu Desmonda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk undangannya kepada saya pribadi. Perkenalkan, saya Desmonda Paramarta dari salah satu saksi dan korban pengoboman Gereja Katolik Santa Maria Takbercela Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kalau ditanya bagaimana perasaannya, lalu lukanya saat ini bagaimana, bisa dibilang saya sudah menerima, sudah memaafkan. Ya, walaupun itu masih proses yang panjang yang tidak mungkin bisa saya lupakan kejadian itu seumur hidup saya, tetapi saya berusaha menerima karena itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi dalam hidup saya selama kurang lebih 25 tahun ini. Saat ini saya sudah benar-benar menerima, memaafkan oknum tersebut, walaupun di sisi lain saat itu masih ada trauma tersendiri, terutama mohon maaf melihat melihat saudara, melihat ya orang yang bercadar, itu benar-benar sebuah trauma tersendiri, karena ya di saat itu yang menjadi pelaku itu yang satu keluarga, sedangkan yang di gereja saya yang di Ngagel itu kakak beradik yang cowok. Jadi ya membuat saya trauma yang kurang lebih 1 tahun. Proses pemulihan batin psikis itu masih berjalan hingga saat ini. Lalu bagaimana saya bisa menerima itu semua hingga saat ini? Saat di rumah sakit ada teman saya yang menyemuk dan dia juga muslim, dan dia mengatakan bahwa itu bukan dari agama kami, itu hanya oknum. Dan saya berusaha menerima, saya berusaha untuk mencerna di dalam pikiran saya, ya saya percaya kalau itu bukan dari agama ABC, tapi itu hanyalah mereka yang salah menerima ajaran yang diberikan oleh guru mereka. Saya yakin dan saya percaya bahwa semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih, tetapi bagaimana cara kita menerima, bagaimana cara kita melaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Hingga saat ini masih proses merefleksikan lagi tiap tahun bagaimana saya menghidupi, bagaimana saya menerima, bagaimana saya memposisikan diri saya saat itu hingga sekarang. Saya berdiri saat ini dan waktu kejadian itu sangat-sangat berbeda. 5 tahun yang lalu saya menceritakan hal kejadian ini masih sesenggukan, masih belum bisa menerima, tapi saat ini saya berdiri berusaha tegak di depan Bapak Ibu sekalian dengan segala kerendahan hati saya, sudah bisa menerima itu semua. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Desmonda. I believe time will heal our pain. Waktu akan bisa membunuh luka kita. Tapi kita tidak boleh melupakan apa yang salah dari masa lalu, sejarah masa lalu, karena kita akan belajar dari sejarah to build our future, the best, the good future. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan diskriminasi, kita sudah mendengarkan kisah intoleransi, kita sudah
mendengarkan kesedihan, kita sudah mendengarkan luka yang dihasilkan dari satu kelompok manusia dengan cara pandang, interpretasi, pemahaman keagamaan tertentu. Tidak peduli agamanya apa, karena di seluruh agama memiliki potensi untuk melahirkan orang-orang yang melakukan tindakan diskriminatif. Di semua agama memiliki potensi untuk melahirkan orang-orang yang memandang orang lain yang berbeda sebagai musuh yang harus dihancurkan. Tapi ini Indonesia yang kita juga punya sejarah yang sangat lama tentang slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang itu juga digali dari rahim sejarah kita sendiri, yang itu juga keluar dari mulut bujangga kita sendiri. Dan kisah ini, kisah indah ini, itu juga tidak sulit untuk kita temukan hingga saat ini. Dan bersama dengan kita, Wilhas, kita memiliki Pak Ngatoyo, Pak Pujiantoro, ini berarti salah yang saya catatan, ini Pak Rum. Beliau adalah berasal dari komunitas Tengger. Ini adalah salah satu komunitas yang selama ini nggak enak rasanya menjadi dampingan. Ini adalah salah satu komunitas sahabat dari kawan-kawan UIN Sunan Ampel Surabaya. We have been building harmony life among different people there. Dan kita akan mendengarkan bagaimana keharmonisan hidup di tengah keragaman dari komunitas tersebut. Saya bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rayu. Om Ulun. Basuki Langgeng. Rada aneh ya. Rada aneh. Inilah salam kami dari suku Tengger. Om Ulun. Basuki Langgeng. Ya Tuhan, semoga kita sejahtera selamanya. Itu artinya. Gitu. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dari Sunan Ampel, di mana di acara di sini kami dari suku Tengger, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan diberikan kesempatan untuk menyampaikan testimoni, menceritakan keberagaman dan harmonisasi kehidupan beragama di Kecamatan Tosari di suku Tengger. Sebelumnya izinkan kami untuk sedikit menyanyi. Ini saya cuplik dari YouTube yang sekarang dipakai sebagai lagu kebangsaan untuk kerukunan di Tosari. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu cinta ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan. Nangis saya mau nangis. Inilah Indonesia yang kita inginkan. Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mahadwa. Berbeda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Itu artinya kehidupan di Tosari dengan homogen masyarakatnya itu majemuk. 65% beragama Hindu, 30% beragama Islam, sisanya beragama Kristen. Itu yang ada di wilayah kami di Kecamatan Tosari. Apakah tidak ada masalah? Ada dulu, khususnya yang menyangkut tentang pernikahan beda agama. Memang semua sama. Kalau kita belum mengenal, kita belum punya rasa keikhlasan dan tidak disatukan oleh suatu bertengkar, itu pasti kita tidak mempunyai hal itu. Tetapi seiring dengan waktu kita sama-sama mengenal dan kita diwadahi oleh adat suku Tengger, di mana di situ
apapun agama yang ada di wilayah Kecamatan Tosari di suku Tengger khususnya, kita saudara. Sehingga masalah yang terjadi seperti perkawinan beda agama itu bukan hanya diselesaikan oleh salah satu agama, tapi kita bermusyawarah. Anda pindah keyakinan itu tidak harus dengan pernikahan, jangan didasarkan dasar, tapi keyakinan yang ada seperti itu. Jadi musyawarah mufakat duduk bersama semua tokoh agama, baik itu Hindu, Islam, Kristen. Kita saling berbicara, saling berkomunikasi, saling mengenal bahwa tidak ada agama yang mengajarkan keburukan atau kejelekan. Itu adalah individu seseorang, individu perorangan agamanya. Dan di kami di Tengger, fanatik itu sangat diperlukan. Tapi di dalam rumah tempat tinggal ibadah kita, tapi di luar kita sama-sama makhluk Tuhan. Kita harus saudara karena sama saudara. Selain juga kegiatan yang bersifat upacara adat yang mempersatukan kita seperti kasada, taro, itu dilaksanakan oleh semua agama yang ada di Tengger, di suku Tengger. Jadi apapun agama kamu, kalau kita sudah mengumpul Bismillah, kita duduk bersama melaksanakan upacara adat, kita saudara. Dan juga di Tosari kehidupan seperti itu terus dipertahankan sampai sekarang dengan dibuktikan pada tanggal 17 Juni tahun 2022 Tosari dikukuhkan sebagai kecamatan Bhinneka Tunggal Ika oleh Nus Menteri dan oleh Komas, bahwa kita ditetapkan sebagai kecamatan Bhinneka Tunggal Ika, kecamatan yang mengedepankan toleransi dan harmonisasi. Apakah terus seperti anteng dan sebagainya? Bukan, karena kita bukan robot. Manusia ini punya jiwa sendiri-sendiri, punya pikiran sendiri-sendiri. Kalau ada yang mencoba intoleran, kalau itu dari salah satu oknum, maka dia akan berhadapan dengan tokoh agama dan tokoh adat yang ada. Seperti itu. Jadi tidak diselesaikan oleh satu orang, tapi kita duduk bersama. Seperti kemarin Nyepi, untuk upacaranya memang dilakukan bermusyawarah oleh agama itu, tapi untuk pelaksanaan kegiatannya kita melibatkan MUI, kita melibatkan pengurus MWCNU, kita melibatkan pendeta Kristen untuk duduk bersama biar perjalanan acara tidak menyinggung salah satu agama. Seperti itu. Juga untuk kegiatan pengamanan, kegiatan agama, kita melibatkan 3 organisasi kepemudaan, ada Banser, ada Pecalang, dan ada Replika. Jadi terus, karena kita punya keyakinan, kalau kita sering ketemu, kita sering bermusyawarah, kita akan punya rasa menjadi saudara. Dan untuk berbuat yang tidak baik itu akan malu dengan diri sendiri. Jadi ada juga salah satu simbol kerukunan Desa Adiwono di wilayah Kecamatan Sarjika, Suku Tengger, ditetapkan sebagai desa kerukunan, dan salah satunya di situ dibangunlah Masjid Pancasila di Dusun Ketuwon, di Dusun Banyumeneng, Desa Adiwono. Masjid Pancasila ini tanah wakafnya dari saudara Hindu untuk rekannya saudara Muslim. Karena bagi mereka kasihan kalau kita punya teman, punya rekan, punya saudara, tapi mereka kesulitan untuk beriman. Saya juga minta dukungan dan minta doanya semoga ketentraman kerukunan yang ada di Tengger ini akan terus lanjut, sehingga harapan kami dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan, para cendekiawan yang mungkin nanti bisa membuat perumusan supaya kerukunan yang kita melakukan tapi ilmunya kita tidak punya, kayak Tengger itu kita sudah melakukan tapi ilmunya kita tidak punya, rumusnya bagaimana seperti itu,
bisa diputarkan nanti ke Indonesia sehingga seluruh Indonesia aman dan tenang. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, Om Ulun Basuki-Langgeng. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ke Bu Juwita, Bu Desmonda, Pak Mujiantoro, Pak Yuda, ICIS ini adalah kegiatan para intelektual Muslim di Indonesia tertinggi tahunan. Jadi berkumpul di sini, ini adalah para rektor, setidak-tidaknya para rektor perguruan tinggi Islam negeri se-Indonesia. Berkumpul di sini adalah para intelektual top dari seluruh kampus Islam se-Indonesia. Bersama dengan kami ada Profesor Mas'ud Bakri. Beliau adalah salah satu intelektual Muslim par excellence yang selama ini concerns on human rights di bidang hak asasi manusia. Bersama dengan kita juga ada Kiai Imam Nahei. Ini adalah komisioner Komnas Perempuan karena beliau sangat mencintai perempuan. Benar ya? Raden. Sebentar lagi habis ini akan hadir bersama kita Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf. Saya jangan sampai keliru kayak Pak Rektor yang keliru mau ngomong Gus Yakut, keliru Gus Yahya, ngomong Gus Yahya, keliru Gus Yakut. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuat summary di akhir. Jadi begini, kita sudah mendengarkan bagaimana policy tentang agama yang dianggap sebagai legal dan tidak legal oleh negara. Agama yang dianggap tidak legal itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia ingin diperlakukan secara sama, maka para pemeluk agama yang dianggap tidak legal oleh negara harus konversi ke agama legal atau menempelkan dirinya menjadi salah satu bagian dari agama legal seperti Hindu Kaharingan atau Konghucu menjadi salah satu tridharma di era Orde Baru. Kalau tidak mau, maka keyakinannya tidak diakui, eksistensinya tidak diakui, pernikahannya tidak diakui, KTP-nya akan bermasalah, dan seluruh fasilitas yang diberikan oleh negara ini yang itu menjadi hak dari seluruh warga negara akan terpotong sejak di langkah pertama. Dan ini adalah problem yang saat ini kita hadapi. Apakah fikih bisa menjawab ini? Ini adalah tantangan kita. Kita memiliki Bu Desmonda, kita memiliki Pak Mujiantoro. Apakah konsep fikih kita di NHI tetap membagi non-muslim itu dengan status kafir harbi atau kafir dhimmi atau musta'man atau mu'ahad? Apakah cukup itu? Konsep-konsep itu apakah cukup? Apakah kita perlu untuk merekontekstualisasi dengan satu kerangka baru yang tidak lagi meletakkan kelompok muslim sebagai satu center untuk mendefinisikan orang lain apakah itu harus dilindungi atau tidak dilindungi, karena kita semuanya adalah warga negara yang sama. Jaminannya bukan berada pada satu kelompok agama tertentu yang mayoritas, tapi jaminan kesetaraan kita
ada pada konstitusi. Apakah fikih kita, fikih Islam bisa menjawab problem ini? Itulah maka kita perlu berkumpul di sini dan semoga kita akan menelurkan pikiran-pikiran yang hebat, karya-karya yang hebat yang itu akan membangun peradaban kemanusiaan yang hebat di masa depan. Saya kira itu, mari kita kasih aplaus kepada keempat narasumber kita, saudara kita, sahabat kita. Bapak Ibu sekalian, selama saya memandu sesi pertama ini, sesi yang sangat penting ini, sesi yang menjadi starting point bagi seluruh pembahasan selama 2 hari IGC ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.